Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana, sehat kabarnya? Oke. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan kelak nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran, Pak Haris ingin terlebih dahulu cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Oke. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih kita membahas tentang materi pergaulan bebas dan zina. Apa itu kemarin? Zina itu? Ada yang tahu? Ustaz Aril? Apa? Di luar Yang lain? Hubungan persetubuhan antara wanita dengan laki-laki luar pernikahan. Ya, kemudian ada juga kategori zina ada berapa? Ada dua kategori, yakni zina apa saja? Zina muhsan dan zina Oke. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi ini, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yang mana ini adalah pertemuan terakhir dari materi pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu, habis ini kalian silakan kumpul dengan kelompoknya yang sudah kita buat seperti minggu yang lalu. Kemudian nanti masing-masing kelompok, perwakilan dari kelompok silakan presentasi ke kelompok yang lain. Ya, kemarin Pak Haris kasih tugas untuk membuat resume ya. Buat resume dan juga rangkuman tentang materi ini. Supaya lebih paham, nanti perwakilan dari kelompok 1 presentasi ke kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 presentasi ke kelompok 3, seterusnya ya. Supaya lebih paham. Oke, kalau gitu silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mekanismenya sekarang adalah kalian perwakilan dari kelompok yang sudah ditunjuk di masing-masing kelompoknya, silakan presentasi di kelompok yang lain. Kelompok 1 silakan presentasi di kelompok 2, kelompok 2 silakan presentasi kelompok 3, kemudian kelompok 3 silakan ke kelompok 4, kelompok 4 di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian pergaulan bebas dan pengertian zina. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Adapun dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasa kita pada bagian ini. Pengertian zina.
Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson yaitu berzina masih lajang, belum pernah menikah. Adapun dalil dari perbuatan zina adalah 1. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32, yakni wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua ada pada surah Quran surat An-Nur ayat 2, yakni az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi, kesimpulan dari dua dalil tersebut adalah zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Pada zaman ini atau di era-era kita ini, hendaklah kita dijauhi dari perbuatan zina. Hukuman bagi pezina: 1. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson. 2. Dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Dampak negatif zina: 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah presentasi di masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah dong. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang bertanya dari kelompok yang tadi sudah menjelaskan. Ya, mungkin ada yang kurang paham atau ya kurang dipahami atau kurang jelas penjelasannya. Silakan ditanyakan mungkin dari kelompok mana. Mau tanya ke kelompok tadi ini ya? Iya, Pak. Iya. Oke, silakan. Melihat fakta zaman sekarang yang semakin modern dan semua serba canggih, mungkin ada tips-tips supaya kita terhindar dari zina, menghadapi perbuatan zina. Silakan menjawab dari kelompok ketiga ya. Pada zaman sekarang memang zaman ini sudah menjadi zaman yang modern. Untuk terhindar dari perbuatan zina ada tips-tipsnya, yakni 1. Menghindarkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan menebarkan kebaikan kepada temannya, serta selalu mengingatkan tentang bahaya perzinaan. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Yang keempat, membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinaan. Yang terakhir, membaca Al-Quran sambil menerungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa termasuk zina dan mendekati zina. Terima kasih.
Oke, terima kasih anak-anak. Sudah presentasi, kalian sudah luar biasa. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok yang lain. Dan tadi juga sudah ada yang tanya. Nah, untuk materi kita, salah satu pencapaiannya adalah kalian bisa memahami dan menghafal tentang dalil dari pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu, sekarang silakan kalian hafalkan dalil dari pergaulan bebas dan zina itu. Silakan berpasang-pasang dengan temannya sendiri. Ada yang hafalan, juga ada yang nyimak, ada yang hafalan dan ada yang nyimak. Nanti setelah itu kalian perwakilan yang sudah hafal hari ini, silakan nanti maju ke depan untuk menghafalkan, ya. Silakan hafalan dengan temannya masing-masing. Sudah selesai? Ya sudah. Silakan yang sudah hafal, yang sudah hafal, silakan maju. Ya. Nanti yang lain kalau hari ini belum hafal, nanti di pertemuan berikutnya sambil kita sudah masuk pada pertemuan yang lain, kalian setoran ke Pak Haris satu persatu. Silakan. Tidak usah, langsung. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Sudah. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini kalian luar biasa semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang materi pergaulan bebas dan zina ini dari pertemuan 3 minggu yang lalu. Jadi kita pertemuan sudah 3 kali membahas materi pergaulan bebas dan zina. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati menghindarkan diri kita dari pergaulan yang dilarang oleh Allah dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini.